Pernah nggak kalian mikir gimana bangunan yang panjangnya puluhan meter itu bisa digambar hanya dengan selembar kertas? Jawabannya adalah gambar teknik itu menggunakan yang namanya skala. Memungkinkan ukuran bangunan yang sebesar itu dapat diperkecil sedetail mungkin untuk bisa digambar di atas kertas, namun tetap sesuai dengan ukuran asli di lapangan. Jadi, secara sederhana, skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan juga ukuran asli di lapangan. Dan skala juga sering dilambangkan dengan 1 dibanding N, yang artinya 1 mewakili ukuran pada gambar dan N mewakili ukuran sebenarnya di lapangan. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal lanjutin pembahasan mengenai skala pada proyek konstruksi. Oke, jadi teman-teman, yang pertama ini kita akan membahas dari jenis-jenis skala terlebih dahulu. Nah, di sini skala itu punya 3 jenis, yaitu skala pengecilan, skala pembesaran, dan juga skala numerik. Di sini, untuk skala pengecilan, itu tuh biasanya kalau pada gambar kerja itu digunakan untuk objek yang sangat besar. Jadi contoh dari skala pengecilan ini kita bisa menggunakan 1:1000, 1:100. Biasanya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada skala pembesaran. Nah, skala pembesaran ini digunakan untuk apa sih biasanya? Biasanya skala pembesaran itu digunakan untuk detail struktur, seperti pondasi. Jadi untuk detail-detail yang sangat kecil, itu biasanya bisa pakai 2:1 atau 5:1. Lalu yang ketiga itu ada skala numerik. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, itu tuh ditulisnya dalam bentuk 1 dibanding N, yang artinya 1 mewakili ukuran pada gambar dan N mewakili ukuran sebenarnya di lapangan. Seperti itu ya teman-teman. Tuh contohnya ada 1:50, 1:100, dan juga 1:1000. Lanjut ke rumus dasar skala. Jadi di rumus dasar skala ini itu bentuknya segitiga yang mewakilkan komponen-komponen dari skala itu sendiri. Jadi yang segitiga awal yang di atas itu ada JP. Artinya tuh jarak pada peta seperti itu. Terus yang huruf S di sebelah kiri itu artinya skala, dan huruf JS di sebelah kanannya itu artinya jarak sebenarnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh rumusnya. Jadi kalau kita mau nyari jarak pada peta di sini, ya kita bisa mengalihkan antara skala dan juga jarak sebenarnya ini. Terus kalau kita mau nyari si skalanya, kita bisa membagi antara jarak pada peta dan juga jarak sebenarnya. Terus kalau mau nyari jarak sebenarnya, kita tinggal bagi jarak pada peta dan juga skalanya. Seperti itu teman-teman. Kita next untuk contoh perhitungannya. Kita masuk ke contoh perhitungan skala yang pertama. Nah, di sini diketahui, ini tuh untuk menghitung ukuran sebenarnya ya. Oke, jadi di sini soalnya diketahui panjang pada gambar adalah 5 cm dan skalanya 1:100. Maka ukuran sebenarnya menjadi, nah, ini kan berarti mencari si JS. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Di sini kita bisa uh, tinggal mengkalikan antara si JP ya, atau jarak pada peta ini atau pada gambarnya, itu tuh dikali dengan si skalanya. Skalanya kan 1:100, jadi 5 dikali 100 menghasilkan 500 cm. Lalu kita ubah ke ukuran sebenarnya, karena kan di sini nyarinya ukuran sebenarnya. Jadi kita ubah si 500 cm ini jadi 5 meter. Nah, jadi intinya kalau kita nyari ukuran sebenarnya itu tuh kita tinggal kalikan aja sama si skalanya. Seperti itu teman-teman.
Oke, kita lanjut ke contoh perhitungan yang kedua ya, teman-teman. Di sini ada menghitung ukuran gambar. Jadi di sini diketahui ukuran sebenarnya adalah 10 meter, jadi di lapangan itu ukurannya 10 meter gitu ya. Terus skalanya dia pakai 1:100. Nah, untuk menghitung ukuran gambarnya yang dari ukuran lapangan ini, si 10 meter ini, jadi sebelumnya kita harus mengubah dulu nih si 10 meter ini itu jadi sentimeter. Setelah kita ubah kan 10 meter dikesandain kan dikali 100. Dikali 100 makanya jadi 1000 gitu kan. Baru setelah udah diubah jadi sentimeter, kita ubah ukuran gambarnya menjadi 1000 dibanding 100 dibanding skalanya ini yang menghasilkan 10 cm. Nah, jadi ukuran eh, dari lapangan 10 meter ini itu kalau kita gambar itu menjadi 10 cm. Seperti itu, teman-teman. Oke, nih. Ini lebih complicated lagi ya, teman-teman. Contoh perhitungan ketiga yaitu pada penentuan skala. Nah, ini soalnya pada gambar dina rumah, panjang 10 dinding itu 5 cm. Terus panjang sebenarnya di lapangan itu 5 meter. Kita tentukan skala si gambar tersebut gitu. Jadi yang pertama nih, di sini kita bisa samakan dulu satuannya seperti yang contoh tadi ya di atas. Itu 5 meter dijadiin ke senti dulu. Terus habis gitu kita gunakan rumus si skala itu tadi. Seperti yang ini. Nah, kita gunakan rumus ini. Di situ kan pertanyaannya kan tentukan skala kan. Berarti kita gunakan yang rumus skala ini. Jadi si jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta kan 5 cm. Nah, maksudnya ukuran pada gambarnya nih. Terus jarak sebenarnya itu 5 meter. Ini. Nah, kalau kita mau cari skala, berarti kan jarak pada peta dibagi sama jarak sebenarnya 5 dibanding 100, gitu kan. Nah, setelah sudah ketemu nih 5:100 si skalanya, kita sederhanakan. Nah, sederhanakannya dibagi 5 yang menghasilkan 1:100. Jadi skala yang kita gunakan adalah 1:100 untuk digambar kerjanya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal keempat ya. Lihat ya, soalnya sebuah lapangan memiliki panjang 40 meter. 40 meter nih kan. Berarti ini adalah JS, jarak sebenarnya. Lalu kertas gambar digunakan hanya memungkinkan panjang maksimal 20 cm. Ini. Tentukan skala gambar agar lapangan tersebut dapat digambar pada kertas. Oke. Yang pertama caranya sama, kita samain dulu satuannya dari meter ke sentimeter. Jadinya 40 meter kan, kita jadiin senti jadi 4000 cm. Lalu kita gunakan rumus skala. Karena ini nyari skala lagi, jadi kita gunakan rumus yang sama. Itu CP dibanding CS. Yang menghasilkan 20 dibanding 4000. Karena di sini CP-nya 20 ya. Nih. Dan tadi kita udah ubah 40 meter ini jadi 4000 cm gitu. Nah, kita ketemulah 20 dibanding 4000. Tapi kan nggak mungkin ya teman-teman kita pakai skala segitu, jadi kita harus sederhanain dulu. Jadi skala ini kita bagi 20. Jadi menghasilkan 1:200. Seperti itu. Jadi 1 cm pada gambar ini mewakili 200 cm pada ukuran sebenarnya. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya pada skala, yaitu skala pada dena bangunan. Nah, di sini saya punya gambar dena bangunan ya.
pengembangan rumah tipe 36/32, dia pakai skala 1:100. Tuh, di sini rumah 2 lantai, teman-teman. Kira-kira apa sih dampak yang terjadi kalau misalnya pada saat membuat gambar kerja ini, itu tuh kita salah menentukan skalanya, seperti itu. Nah, yang pasti, yang pertama, tentu gambarnya tidak akan muat, ya teman-teman. Kalau kita salah menentukan skalanya, terus ukuran bangunannya jadi tidak sesuai, karena kan nanti kalau misalnya kita di gambar kerjanya udah salah gitu kan, apalagi di lapangannya udah pasti salah, kayak gitu. Terus kesalahan pemasangan struktur, nah itu juga bisa terjadi kalau misalnya kita pada gambar kerja struktur, gambar detail struktur, itu tuh kita salah menentukan skala. Nah, tentu saja pada waktu pemasangan itu tidak sesuai. Lalu, karena kesalahan itu tadi, tentunya menghasilkan pemborosan material, karena kan kita harus ngulang lagi, gitu, harus beli lagi, gitu. Terus ada penambahan biaya proyek, ya, karena kesalahan itu, dan juga ada potensi keterlambatan pembangunan. Ya, tentunya karena kalau misalnya terjadi kesalahan, kan ngulang lagi itu dari awal. Nah, pasti ada keterlambatan di situ. Terus ada juga hubungan skala dengan ketelitian kerja lapangan. Jadi apa sih hubungan skala sama ketelitian di lapangan itu, gitu kan? Nah, skala ini bisa menjadi acuan untuk membaca ukuran gambar, gitu. Jadi kalau misalnya kita di lapangan nih di proyek, eh, kita membaca gambar gitu kan, gambar kerja, itu tuh skala tuh jadi acuan yang penting banget untuk baca ukuran dari gambar dan juga disesuaikan dengan ukuran sebenarnya nantinya. Seperti itu. Digunakan kerja saat melakukan pengukuran di lapangan. Nah, biasanya kan tukang-tukang tuh pasti baca gambar kerja, terus membantu memastikan ukuran bangunan sesuai perencanaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketelitian dalam proses konstruksi. Jadi, gambar kerja ini bukan hanya kayak jadi acuan buat arsiteknya aja gitu atau sipilnya aja, tapi juga buat si kontraktor di lapangan, buat tukang di lapangan, seperti itu. Jadi penggunaan skala itu sangat penting banget ya teman-teman. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai skala. Oke teman-teman, itulah pembahasan sedikit mengenai skala. Dan kita barusan juga udah nyoba untuk mencari skala itu sendiri. Jadi, teman-teman udah pada tahu kan kenapa skala itu sangat penting dalam proyek konstruksi. Karena dengan adanya skala, kita dapat membuat gambar bangunan yang ukurannya sangat besar menjadi ukuran kecil. Lalu dengan kita bisa membaca skala, kita bisa membantu menentukan ukuran bangunan sesuai dengan apa yang sudah digambarkan pada gambar kerja. Jika skala tidak dapat dipahami, tentunya akan menyebabkan kesalahan pada saat menentukan ukuran bangunan di lapangan. Maka dari itu, pemahaman skala ini sangat penting bagi kita karena tentunya bakal membantu kita pada saat kita menggambarkan sebuah gambar kerja hingga akhirnya bisa diinterpretasikan ke proyek. So, ya demikian penjelasan dari saya mengenai konsep dan penerapan skala di konstruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.